Dan kita masuk ke bagian berikutnya. Kutukan Sang Penari. Masih cerita dari Chandra Maya Story atau Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Piye kabarmu, Dok? Alhamdulillah Maya baik, Bu. Ibu gimana di desa? Syukurlah, Ibu khawatir sama kamu, Mai. Akhir-akhir ini Ibu sering mimpi buruk soal kamu. Perasaan Ibu juga tidak tenang di sini. Ibu tidak usah khawatir. Maya baik-baik saja. Kan ada Aryo, Bima, Desi, juga Paman di sini. Syukurlah kalau begitu. Ibu pulang kapan, Bu? Ibu belum bisa pulang, Dok. Desa sedang dalam masalah. Masalah apa, Bu? Dalam telepon, Ibu memberitahu bahwa desaku sedang dilanda wabah penyakit yang disebabkan oleh kutukan seorang penari. Rupanya saat itu, desaku, Desa Rogojati, mengadakan pemilihan kepala desa. Yang menjadi calonnya adalah Pak Galuh, kepala desa yang lama, dan Pak Suminto. Selama yang aku tahu, Pak Galuh merupakan satu-satunya orang yang ditunjuk untuk menjadi kepala desa di desaku. Dan tidak pernah ada pergantian kepala desa karena semua warga sudah merasa nyaman dengan kepemimpinan Pak Galuh. Entah mengapa tiba-tiba Pak Suminto meminta untuk diadakan pemilihan kepala desa dan dia sendiri sebagai calonnya. Menanggapi permintaan Pak Suminto, Pak Galuh merundingkan usulan tersebut di balai desa dengan seluruh warga. Awalnya banyak yang menolak, namun ada pula yang menyetujui. Atas kesepakatan bersama antara Pak Galuh selaku kepala desa dan seluruh warga Rogojati, akhirnya seminggu kemudian diadakanlah pemilihan kepala desa Rogojati. Hal yang mengejutkan terjadi. Rupanya suara terbanyak jatuh kepada Pak Suminto, sehingga jabatan Kades saat ini dipegang oleh Pak Suminto. Untuk merayakan kemenangannya, Pak Suminto mengadakan pagelaran tari 3 hari 3 malam berturut-turut, dan semua warga dipersilakan untuk menonton. Karena saat itu di desaku jarang sekali ada tanggapan atau hiburan, jadi seluruh warga sangat antusias untuk menonton tanggapan tari tersebut. Semua warga datang ke balai desa untuk menyaksikan tanggapan tari tanpa terkecuali. Hari pertama tidak ada hal aneh yang terjadi. Warga sangat terhibur, bahkan sangat senang dengan tanggapan tersebut. Lemah gemulai tubuh para penari seolah mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya. Ada salah satu penari yang menarik perhatian Pak Suminto. Meskipun Pak Suminto sudah memiliki anak dan istri, namun gairah laki-lakinya dengan wanita cantik masih menggebu-gebu. Penari itu bernama Sekar. Kulit putih dan paras cantiknya memang memikat banyak pria, tak terkecuali Pak Suminto. Dan rupanya Sekar adalah seorang kembang desa di kampung sebelah. Hari kedua pementasan, Pak Suminto tak ikut menari di atas panggung dengan Sekar. Dia juga memberikan banyak sekali uang sawer. Hingga malam ketiga ketertarikan Pak Suminto kepada Sekar tak terbendung lagi. Pak Suminto mendatangi rumah Sekar dan meminangnya untuk dijadikan istri keduanya. Namun saat itu pinangan Pak Suminto ditolak mentah-mentah oleh Sekar dengan alasan ia sudah memiliki kekasih. Pak Suminto yang tak terima atas penolakan itu pun langsung meluapkan amarahnya. Detik itu juga ia mencari pria yang menjadi kekasih Sekar. Pak Suminto menyeret pria tersebut. "Lepaskan Mas Darsa, apa yang kamu inginkan?" teriak Sekar kepada Pak Suminto. "Aku akan melepaskan pria tak berguna ini, asal kau mau menjadi istriku." Semua warga yang menyaksikan tak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa prihatin mendengar ucapan Pak Suminto. "Aku rasudi jadi bojo lanang jahat kaya kowe." "Ora ono sing iso nolak opo karepku." Setelah menyelesaikan ucapannya, Pak Suminto menebaskan golok miliknya ke leher Darsa hingga terputus dan darah segar bermuncratan. "Tidak ada yang bisa nolak kemauanku." "Mas Darsa." Sekar berlari ke tubuh kekasihnya yang mati di tangan Pak Suminto. "Apa salahku sampai kau tega melakukan ini padaku?" Sekar meratapi kematian kekasihnya. Namun penderitaan Sekar tak hanya sampai di situ. Pak Suminto meminta anak buahnya untuk menjadikan sandera agar Sekar mau dinikahinya.
Sekar diberi waktu 1 hari untuk memikirkan semuanya. Ancaman penuh ancaman selalu diberikan kepada Sekar, hingga hati dan pikiran Sekar sudah tak bisa lagi menahan semuanya. Tak ada yang bisa menolongnya dari kekejaman Pak Suminto. Hingga akhirnya Sekar dengan berat hati menerima pinangan Pak Suminto. Namun bukan dinikahi sesuai janjinya di awal, melainkan Sekar hanya dijadikan pemuas nafsunya setiap malam. Setiap malam Sekar diminta untuk datang ke sebuah rumah yang sengaja dibangun oleh Pak Suminto di sisi hutan desaku yang menjadi pembatas antara desaku dan desa Sekar. Aku sudah melakukan semua yang kau mau. Sekarang aku nagih janjimu untuk membebaskan orang tuaku. Nanti akan kubebaskan setelah aku puas menikmati tubuhmu. Tak ada perlawanan yang Sekar lakukan saat tangan Pak Suminto menggerayangi seluruh tubuhnya. Hanya air mata yang keluar dari mata indahnya. Hingga berbulan-bulan lamanya Sekar menjadi pemuas nafsu Pak Suminto dan harus melayani Pak Suminto setiap malam. Dan setiap itu juga Sekar merasa jijik dengan dirinya sendiri. Gejolak antara batin dan pikirannya membuat Sekar malam itu mampu melawan Pak Suminto. Sekar menusuk perut Pak Suminto dengan sebuah pisau yang sudah ia siapkan dari rumah. Namun pisau itu tak benar-benar membuat Pak Suminto terluka parah. Pak Suminto malah balik menghajar Sekar tanpa ampun. Setelahnya, tubuh Sekar terkapar di lantai dengan darah yang mengalir di kening dan di sudut bibirnya. Tak hanya itu, manusia keji itu membiarkan anak buahnya menikmati tubuh Sekar yang sudah sekarat. Tanpa ampun, mereka bergantian memperkosa Sekar hingga akhirnya Sekar ditinggalkan begitu saja di rumah itu. Dan di malam itu juga, dari mulut anak buah Pak Suminto, Sekar mengetahui kebenaran mengenai kedua orang tuanya yang sudah dibunuh oleh Pak Suminto. Dengan sisa tenaganya Sekar berjalan ke sungai yang menjadi sumber mata air desaku dan desa Sekar. Di atas batu yang tinggi, Sekar menjatuhkan tubuhnya dengan semua dendam di hatinya. Dendam atas kematian kedua orang tuanya, dendam atas kematian kekasihnya, dan dendam atas kehormatan dirinya. Tak hanya itu, Sekar menandai kematiannya sebagai awal dari kutukan yang akan ia sebarkan ke desa Rogojati, terutama kepala desa Rogojati, Pak Suminto. Nyawa dibayar nyawa, duka dibayar duka, air mata dibayar air mata. Di malam itu juga, seluruh warga desa dikagetkan dengan suara musik gamelan yang menggema di sisi hutan yang menjadi pembatas antara desa Rogojati dan desa Sekar, desa Wulung Sari. Dari arah hutan muncul seseorang dengan lincah dan gemulai, menari dengan indahnya. "Apa ada yang tanggapan toh Pak?" tanya Bu Nami, istri Pak Galuh. "Nggak tahu Bu, mungkin desa sebelah. Tapi kok suaranya deket banget loh Pak, seperti di balai desa." "Iya Bu, tapi perasaan Bapak mau awan, ora ono persiapan apa-apa ning balai desa. Mungkin dadakan Pak." "Ya sudah, Bapak tak coba ke sana ya Bu. Ibu di rumah saja, jagain Lana." "Iya Pak." Rupanya bukan hanya Pak Galuh yang keluar untuk melihat. Ternyata seluruh warga. Penari itu bukan menari di balai desa, melainkan di tengah-tengah desa. Pak Galuh tahu siapa penari itu. Penari itu adalah penari yang tempo hari diundang oleh Pak Suminto. Tapi kenapa ia menari di tengah desa seorang diri? Dan gerakan tarinya semakin lama diperhatikan semakin aneh, tidak seperti tari gambyong pada umumnya. Tarian penari itu pun semakin menjadi-jadi, mengikuti alunan musik gamelan yang mengalun semakin tak tentu. Penari itu pun meliak-liukan tubuhnya dan terkadang menunjukkan senyum yang mengerikan. Tatapan penari itu pun tajam, menatap ke arah Pak Suminto. Hal tak terduga terjadi saat warga yang menyaksikan mulai ikut menari dan mulai menggerakkan tubuhnya mengikuti gerakan penari itu. Bunyi gemetak dari tulang-tulang warga yang patah karena tarian mereka terdengar mengilukan. Warga yang lain mencoba membantu para warga yang terkena kutukan untuk berhenti, namun bukannya berhenti. Warga yang membantu malah ikut terkena kutukan.
Seolah puas, penari itu pun tertawa dengan suara yang menakutkan. "Hentikan, Sekar!" teriak Pak Suminto yang terlihat panik. Dan penari itu pun berhenti seraya tersenyum ke arah Pak Suminto. "Apa maksud ini semua, Sekar? Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan perbuatan kejimu, Suminto," ucap Sekar dengan penuh amarah. "Apa yang akan kau lakukan, Sekar? Kau nikmati saja semuanya. Desa ini sudah terkena kutukan, dan itu karena pemimpin tak beradab sepertimu. Hentikan semua ini. Aku minta maaf, Sekar." "Semua sudah terlambat, Suminto. Seluruh warga desamu harus menanggung akibat atas perbuatanmu." Alunan gamelan terdengar kembali, namun mengalun sangat pelan, dan Sekar pun menghilang di kegelapan sisi hutan. Pak Galuh menghampiri Pak Suminto untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga desa Rogojati terkena kutukan, dan warga yang terluka dikumpulkan di balai desa untuk diobati. Warga yang terkena kutukan terus merintih kesakitan, tak hanya patah, namun tulang-tulang mereka remuk. "Maaf Pak Suminto, jika saya lancang. Apa yang sebenarnya terjadi hingga Sekar menuntut balas kepada warga desa?" "Ini bukan urusanmu lagi, Galuh. Sebaiknya kau urus saja keluargamu agar bisa selamat dari kutukan ini." Pak Galuh tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan Pak Suminto, namun ia tak bisa bertanya lebih, hingga Pak Galuh memutuskan untuk membantu warga untuk mengurus para korban. Tak sedikit pula warga yang memuntahkan darah hitam dan setelahnya menemui ajalnya, hingga akhirnya Pak Galuh mendatangkan seorang mantri untuk mengobati para warga. Namun Pak Mantri pun tak bisa menolong banyak karena mereka sudah ditandai. "Pak, Bapak mau ke balai desa lagi?" "Iya, Bu. Bapak harus bantu-bantu di sana. Memangnya banyak korbannya, Pak?" "Banyak, Bu. Dan Pak Mantri juga nggak bisa menolong mereka. Ibu hati-hati di rumah. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi. Jangan biarkan Lana jauh dari Ibu. Dan jangan lupa berdoa ya, Bu. Mohon pelindungan dari Yang Maha Esa." "Iya, Pak. Bapak juga hati-hati. Sebelum maghrib Bapak pulang, Bu. Jaga rumah ya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Pak." Tengah malam, Pak Galuh terbangun dari tidurnya. Begitu pula istrinya. "Pak, suara itu lagi." "Iya, Bu." Bu Galuh segera mendekap tubuh putranya sembari membaca doa-doa. "Mas, tolong Mas," teriak istri Pak Suminto yang tengah menari di tengah desa mengikuti alunan gamelan. "Bu, sadar Bu, lawan Bu, lawan," teriak Pak Suminto yang mencoba menahan tubuh istrinya yang mulai mematahkan tulang-tulangnya sendiri hingga bunyi kertek-kertek. Kepalanya pun berputar 360 derajat hingga membuat tulang lehernya patah. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. "Tolong!" teriak Pak Suminto. Namun tak ada satupun warga yang keluar rumah. Bahkan mereka mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat, hingga suara ayam jantan berkokok dan sang batara surya mulai memunculkan sinarnya. Istri Pak Suminto menghentikan tariannya dan dari mulutnya memuntahkan darah hitam kental berbau busuk. Dengan keadaan yang seperti itu, tentu saja istri Pak Suminto tak bisa diselamatkan. Warga yang telah mengetahui kebejatan Pak Suminto dan anak buahnya terhadap Sekar enggan membantu Pak Suminto. Pak Galuh pun tak bisa memaksa para warga untuk membantu memakamkan jenazah istri Pak Suminto. Setelah kematian istrinya, anak gadis Pak Suminto, Mawarni, mendadak demam tinggi dan matanya mendongak ke atas. Terkadang Mawarni berteriak-teriak minta tolong, seolah ada yang sedang menyakiti tubuhnya. Mawarni juga terus mengerang kesakitan, terutama di alat vitalnya. Di sisi lain, aku dan Mas Guntur sudah di perjalanan ke desa Rogojati. Aku memaksa ikut karena khawatir dengan keadaan ibu.
Kalian tahu kenapa aku hanya pergi berdua dengan Mas Guntur? Mas Guntur sendiri yang menawarkan dirinya untuk menolong desa kelahiranku. Dalam perjalanan, aku tak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan ibuku. Satu-satunya harta berharga di dunia ini yang kumiliki. Untunglah perjalanan yang kami tempuh dengan bus tak ada kendala. Setelahnya, kami harus berjalan kurang lebih 5 km menuju desaku. Tak ada ojek ataupun angkutan umum. Hanya dengan berjalan kaki, satu-satunya cara menuju desaku. Untunglah sebelum gelap, aku dan Mas Guntur sudah sampai di rumahku. Ayah, Nak Guntur, ibu baik-baik saja, Bu? Tanyaku yang khawatir dengan keadaan ibu. Alhamdulillah ibu baik, Maya. Tapi warga desa banyak yang meninggal, dan sebagian masih ada yang dirawat di balai desa. Kalau begitu Guntur izin ke balai desa sekarang ya, Bu. Kalian berdua istirahat dulu. Ibu sudah masakin buat kalian. Pasti kalian lapar kan? Iya, Mas Guntur, jangan sampai kita bertarung dengan fisik yang lemah. Aku dan Mas Guntur membersihkan diri dan menikmati masakan ibu. Setelah menunaikan kewajiban, kami bertiga mendatangi balai desa Rogojati untuk melihat kondisi warga. Ibu memperkenalkan aku dan Mas Guntur kepada Pak Galuh. Perkenalkan, nama saya Galuh. Maya, Pak, dan ini Guntur. Aku dan ibu membantu para warga, sedangkan Mas Guntur masih berbincang-bincang dengan Pak Galuh. Maaf ya Mas Guntur, kami jadi merepotkan Mas Guntur sampai jauh-jauh datang kemari. Tidak apa-apa, Pak. Menolong sesama itu sudah tugas kita sebagai manusia. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pak Galuh menceritakan semua yang dialami warga desa Rogojati. Beberapa hari ini sejak desa Rogojati dipimpin oleh Pak Suminto. Dan apa yang sudah Pak Suminto lakukan kepada salah seorang penari dari desa sebelah hingga desa Rogojati mendapat kutukan. Penari itu selalu datang setiap tengah malam, Mas, dan akan pergi saat fajar tiba. Kedatangannya selalu diiringi dengan alunan musik gamelan dari sisi hutan yang menjadi perbatasan antara desa Rogojati dan desa Wulungsari. Tapi saya sendiri belum sepenuhnya tahu apa yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Pak Suminto dan anak buahnya kepada penari itu. Itu artinya malam ini kita harus berjaga-jaga, Pak. Apakah Bapak bisa mengantarkan saya ke rumah Pak Suminto? Bisa, Mas. Mari saya antarkan. Aku dan Pak Galuh mendatangi rumah Pak Suminto. Saat menginjakan kaki di rumah Pak Suminto, Mas Guntur merasakan ada yang aneh. Ya, seseorang rupanya telah memagari rumah tersebut. Dan tentu saja bau kemenyan yang sangat menyengat. Tak butuh waktu lama, anak buah Pak Suminto membukakan pintu. Saat masuk ke dalam rumah, Mas Guntur merasakan ilmu hitam yang sangat pekat, juga banyaknya makhluk halus. Mas, hawanya tidak enak sekali, dari tadi saya merinding terus loh. Jangan berhenti doa ya, Pak. Pak Suminto keluar dari sebuah kamar bersama seorang pria yang berpakaian serba hitam dengan cincin-cincin giok menghiasi jari jemarinya, juga kalung berbandul batu mustika merah yang terlihat mencolok. Dari pakaiannya saja sudah bisa ditebak bahwa pria itu adalah dukun. Ada apa kau kesini, Galuh? Ucap Pak Suminto dengan nada ketus. Aku kesini hanya ingin bersilaturahmi, Minto. Bagaimana keadaan Mawarni? Tidak usah basa-basi, Galuh. Apa kau ingin melawanku dengan membawa dia? Pak Suminto menunjuk ke arah Mas Guntur. Maaf, Pak. Perkenalkan, nama saya Guntur. Maksud kedatangan saya kemari hanya ingin membantu warga desa Rogojati. Tiada maksud lain. Tidak usah repot-repot. Sudah ada orang yang akan melawan penari terkutuk itu. Dan orang itu adalah Mbah Sarjo. Bocah ingusan sepertimu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini, ucap dukun itu yang meremehkan Mas Guntur. Baiklah kalau begitu, kami mohon pamit, ucap Mas Guntur seramah mungkin. Mas Guntur dan Pak Galuh meninggalkan rumah Pak Suminto. Bukan menyerah, namun Mas Guntur memilih cara lain untuk menolong warga desa, karena Pak Suminto sudah terpengaruh lebih percaya dengan Mbah Sarjo.
Sementara itu, mulai tengah malam Mas Guntur bersama warga laki-laki dan Pak Galuh berjaga-jaga, sedangkan kami para wanita berkumpul di dalam balai desa sembari membaca doa-doa. Tepat tengah malam, suara alunan gamelan mulai mengalun pelan. Semakin lama alunannya, semakin terdengar jelas. Saat itu juga teriakan seseorang wanita terdengar. Tangis minta tolong dan bunyi kemertak tulang-tulangnya yang mulai patah terdengar mengilukan. Gadis itu adalah Mawarni, anak perempuan Pak Suminto. "Pak, tolong Pak, sakit!" teriak Mawarni. "Lawan Warni, lawan. Bapak nggak akan biarkan demit itu menyakitimu," ucap Pak Suminto penuh keyakinan. Tawa dari demit sang penari membuat beberapa warga mulai khawatir. Basarjo mulai aksinya. Di tangannya sudah tersedia sebilah keris. Sudah pasti itu bukan keris biasa. Basarjo membaca beberapa mantra dan mulai menerjang ke arah demit penari. "Mas Guntur, apa kita ini hanya diam terus begini saja?" "Sabar dulu Pak, kita lihat dulu usaha Mbah Sarjo. Tapi kita tetap waspada dan berjaga-jaga, jangan sampai lengah." "Iya Mas." Belum sampai menyentuh demit sang penari, mulut Mbah Sarjo memuntahkan banyak sekali darah. "Mbah Sarjo!" Melihat dukun andalannya tak berdaya, Pak Suminto terlihat panik dan putus asa, hingga ia berlutut di hadapan demit penari itu. "Sekar, maafkan semua kesalahan yang sudah aku lakukan. Aku menyesal. Tolong jangan sakiti putriku," ucap Pak Suminto memohon. "Ikutlah denganku, jadilah pengabdi setiaku." "Jangan dengarkan bujuk rayunya Pak Suminto. Dia akan membawamu ke dalam kesesatan," ucap Mas Guntur mencoba menyadarkan Pak Suminto. "Terserah kau Suminto. Pilihan ada di tanganmu," teriakan Mawarni yang dirasuki, membuat Pak Suminto tak dapat berpikir dengan jernih, hingga ia menyetujui tawaran demit penari itu. "Baiklah, aku akan menjadi pengikutmu Sekar." Sekar memberikan sebilah pisau ke tangan Pak Suminto. "Ini untuk apa Sekar?" "Jika ingin menjadi pengikutku, kau pun harus menjadi demit sepertiku Suminto." Seketika itu Pak Suminto memotong lehernya sendiri hingga terputus. Dan saat itu juga tubuh Mawarni jatuh ke tanah dan ia memuntahkan darah dari mulutnya. Begitu juga anak buah Pak Suminto, mereka semua mati. Suara alunan kembali terdengar diiringi dengan tawa yang mengerikan. Sekar pun mulai meliuk-liukkan tubuhnya mengikuti alunan musik. Warga yang terpengaruh mulai ikut menari. Mas Guntur dan Pak Galuh kewalahan menenangkan para warga yang terkena kutukan. Aku nekat keluar dan membantu menenangkan mereka yang terkena kutukan. Namun warga yang terkena semakin banyak dan aku semakin panik. Mas Guntur yang mencoba melawan demit itu pun kewalahan karena gerakan demit penari itu sangat lincah dan arahnya tak terduga. Hingga saat Mas Guntur lengah, ia balik menyerang Mas Guntur dengan mengibaskan selendangnya hingga Mas Guntur terhempas ke tanah. Aku berlari ke arah Mas Guntur dan demit itu menghentikan tariannya. Namun warga yang terkena kutukan masih tetap menari. Aku sepertinya familiar dengan demit penari itu. "Sekar Ayu, dari mana kau tahu namaku?" "Rupanya kau Ayu. Aku Maya. Chandra Maya, sahabat kecilmu Sekar. Dulu kita sering mandi bareng di sungai." "Kau berasal dari desa ini?" tanya Sekar Ayu. Aku mengangguk. Setelahnya aku mendekatkan diriku ke arahnya. Namun Mas Guntur mencoba menahanku, tapi aku meyakinkannya jika Sekar tidak akan menyakitiku. "Maafkan aku Sekar dan warga desa Rogojati atas semua kesalahan yang kami lakukan semasa hidupmu hingga membuatmu semenderita ini." Sekar memalingkan wajahnya dariku. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca saat melihatku. "Maafkan aku juga. Aku sudah lama sekali tidak menemui dan bermain bersamamu. Sejak kepergian ayahku, aku pergi meninggalkan desa ini Sekar, sampai aku tahu jika desa ini sedang terkena masalah." Aku tak dapat menahan tangisku saat mengutarakan isi hatiku terhadap Sekar, teman masa kecilku dulu.
Aku akan mendoakanmu, Sekar. Aku ingin kau pergi dengan tenang tanpa dendam lagi. Aku sedih jika kau seperti ini. Baiklah Maya, aku akan menghentikan semua ini karena aku menghargai dirimu sebagai temanku. Dan lagi pula manusia-manusia biadab itu telah mati. Alunan musik gamelan pun terhenti dan para warga yang terkena kutukan berhenti menari dan tubuh mereka berjatuhan karena tulang-tulang mereka yang patah. Terima kasih Sekar. Sekar menunjukkan wujud cantiknya di hadapanku. Ia melangkah mendekatiku. Maya, jasadku ada di sungai itu. Bisakah kau menguburkan jasadku dengan layak? Pasti Sekar, akan aku kuburkan dengan layak. Senyumnya masih seperti dulu. Masih seperti Sekar yang aku kenal. Sekarang aku sudah lebih tenang. Meskipun sekarang aku harus menebus semuanya di neraka, tempat orang-orang sepertiku yang menyekutukan dirinya kepada setan dan menduakan Sang Pencipta. Aku akan doakanmu, Sekar. Sekar tersenyum ke arahku, dan setelahnya kobaran api membakar seluruh tubuh. Tapi aku bisa melihat ketenangan di matanya. Aku segera menghampiri Mas Guntur dan Ibu. Ada sedikit kekecewaan di hati kami karena tak bisa menyelamatkan Pak Suminto dan Mawarni. Namun kematian adalah takdir. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kapan waktunya? Hanya Sang Pencipta yang tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Rupanya kamu pintar juga ya meluluhkan demit. Ledek Mas Guntur. Meluluhkan hati Mas Guntur juga bisa. Aku menutup wajahku karena malu. Begitu juga Mas Guntur yang sepertinya baper karena ucapanku. Gimana lukanya? Tanyaku berusaha mengurangi kecanggungan antara aku dan Mas Guntur. Sudah sembuh? Bisa tiba-tiba ya sembuhnya? Bisa dong, kan obatnya ada di sini. Kali ini gantian Mas Guntur yang menggombaliku. Suara Pak Galuh mengagetkan kami. Bapak, loh mau kemana Mbak Maya? Duh, saya jadi tidak enak ini udah ganggu. Ledek Pak Galuh. Maya mau bantu ibu Pak merawat warga yang terluka. Aku sebenarnya memang sengaja kabur karena tak sanggup menahan malu. Belum lagi Mas Guntur yang terus menatap ke arahku dengan senyum manisnya membuat jantungku tidak aman jika terus berada di sana. Mas Guntur, terima kasih atas bantuannya. Besok saya dan warga akan pergi ke sungai untuk mencari jasad Sekar. Saya ikut Pak. Sebaiknya Mas Guntur istirahat saja dulu. Luka Mas Guntur juga lumayan. Paling besok pagi udah enakan Pak, jawab Mas Guntur. Kami sangat bersyukur kepada Sang Pencipta karena masih melindungi kami, warga desa Rogojati. Malam ini kami lalui dengan berbincang-bincang dengan Pak Galuh di balai desa dengan sangkir teh yang memberikan menjadi pelengkap kehangatan kami di malam ini setelah melewati malam-malam yang mencekam. Para warga yang terluka juga sudah ditangani dengan baik oleh Pak Mantri dan dibantu warga. Mungkin setelah ini aku akan tinggal beberapa hari di sini. Aku ingin bernostalgia di desa ini. Aku juga belum sempat berziarah ke makam Bapak dari aku datang ke desa ini. Dan demikianlah kutukan dari sang penari. Bagian selanjutnya akan menceritakan tentang hubunganku dengan pemuda yang berhasil membuat ruang tersendiri di hatiku. Asmara di atas ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.